Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas attaqu rabbukum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaan wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Kemuhammadihan 3, Ibu Hunaina LCMA, serta teman-teman sekalian yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Eva Tuljannah, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 3 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat karena kita masih dalam masa pandemi dan selalu harus mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas apapun. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tausiah mengenai etika pengembangan dan penerapan ipteks dalam pandangan Islam. Jadi teman-teman sekalian, Islam itu mementingkan pengembangan dan penguasaan ipteks untuk menjadi sarana ibadah, pengabdian muslim kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengembang amanat khalifatullah di muka bumi untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Dan dalam pengertian Islam, akal bukanlah otak, tetapi daya fikir yang terdapat dalam jiwa manusia untuk memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitar. Faktor pembentuk yang disadarkan pada motivasi teologis, di mana Islam sangat menganjurkan penggunaan akal, juga berperan dalam membangun kesadaran ilmiah tersebut. Secara aksiologis, pengembangan ilmu pengetahuan pada masa kejayaan itu memiliki dua karakteristik. Yang pertama, yaitu kesadaran untuk menjadikan ilmu pengetahuan sebagai pembentuk peradaban. Yang kedua, munculnya kesadaran bahwa semakin umat Islam mempelajari ilmu pengetahuan, semakin dekat pula ia merasakan keagungan Tuhan. Menurut Said Hussein Nars, bahwa pengembangan ilmu yang dilakukan oleh ulama klasik ini tidak hanya dijiwai oleh jiwa ilmiah, tetapi juga untuk menyatakan hikmat pencipta dalam ciptaannya. Motivasi seperti itulah yang membangkitkan gairah umat Islam dalam mengkaji ilmu pengetahuan yang tidak terkotakkan dengan ilmu agama dan umum. Sebagaimana firman Allah berikut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadzalika wa qad ahadna bima ladaihi khubran. Demikianlah dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 91. Bagi umat Islam, keduanya merupakan ayat atau tanda kemahakuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ayat tanziliyah atau naqliyah yang diturunkan seperti kitab-kitab suci dan ajaran Rasulullah. Misalkan pada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, maupun ayat-ayat kauniyah seperti fenomena, prinsip-prinsip, dan hukum alam. Keduanya bila dibaca, dipelajari, diamati, dan direnungkan melalui mata, telinga, dan hati akan semakin mempertebal pengetahuan, pengenalan, keyakinan, dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, wujud yang wajib
sumber segala sesuatu dan segala eksistensi. Oleh karena itu, manusia tidak hanya bisa mengandalkan kecerdasan intelektual sebagai representasi potensi manusia dalam menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, kecerdasan spiritual yang bermanfaat dapat membimbing manusia tetap berada pada jalur yang benar, juga menjadi bagian yang sangat penting. Nah, teman-teman, sekarang kita harus mengetahui apa saja peranan penerapan ipteks dalam pandangan Islam. Yang pertama yaitu akidah Islam yang harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi ipteks. Peranan yang kedua yaitu bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan ipteks. Ketentuan halal dan haram yang wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan ipteks. Keseharusan tolak ukur syariah ini didasarkan pada banyak ayat dan juga hadis yang mewajibkan umat Islam menyesuaikan perbuatannya, termasuk menggunakan iptek dengan ketentuan hukum Allah dan Rasul-Nya. Antara lain, pada firman Allah, "Maka dari Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." Quran Surah An-Nisa ayat 65. Demikian, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.